Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala muridin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, kita bisa bertemu lagi di pertemuan 9, itu di mata kuliah usul fikih 2. Sekarang kita akan membahas tentang taklif dan muqasid. Setelah kita tahu di minggu lalu di pertemuan offline kita sudah membahas tentang taklid dan ittiba. Oke teman-teman, di sini kita akan tahu dulu bahwasannya Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya peringatan bagi orang lalai gitu. Contohnya misalkan yang tidak suka ibadah atau misalkan malas dalam beribadah gitu ya. Makanya Islam termasuk agama yang sesuai di setiap zaman dan tempat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahwasanya Tuhan yang sebenar-benarnya gitu. Islamlah agama yang menerangi jalan manusia untuk menuju kebahagiaan dan mengarahkan manusia kepada kebaikan dalam urusan dunia ataupun akhirat. Oke teman-teman, di sini akan membahas tentang taklif dan muqasid. Jadi taklif ini bukanlah beban tapi kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian taklif juga tidak membebani tapi mempermudah untuk umat Islam. Taklif adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang tercakup dalam seperangkat perintah dan larangannya yang berfungsi untuk mencegah manusia melakukan tindakan-tindakan yang merusak sistem kehidupan sosial bagi manusia. Makanya serta untuk menyampaikan kepada manusia agar kenapa mencapai tujuan hidupnya gitu. Makanya harus percaya dengan adanya taklif. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tingkat kemampuan setiap makhluknya itu sendiri, sehingga dia menetapkan aturan-aturan atau hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi di minggu lalu kita membahas tentang taklid dan ittiba. Jadi mana sih yang utama didahulukan? Yaitu kalian harus mendahulukan taklid ditimbang ittiba. Jadi kalian jangan mendahulukan ittiba, tetapi dahulukan taklid. Makanya penting kita mengetahui sekarang taklid dan muqasid. Oke teman-teman, di sini juga ada definisi taklid itu tersendiri. Taklid juga berasal dari kata khalafa yukallifu taklifan. Jadi pengertian taklid secara bahasa itu adalah pembebanan atau beban. Sedangkan taklid secara istilah adalah pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang dengan pengertian menghendaki adanya suatu perbuatan yang terkandung di dalamnya suatu kesukaran. Ada juga taklid menurut pengertian ilmu fikih, berarti suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah yang sudah mencapai umur baligh. Menurut pengertian teologi juga taklid berarti suatu tuntutan atau kewajiban yang terletak pada makhluk-makhluk Allah untuk meyakini dan berbuat sebagaimana ajaran yang telah diturunkan Allah. Gitu. Jadi sampai situ teman-teman harus paham dulu pengertian taklif ini berbeda dari segi bahasa dan menurut pengertian ulama fikih. Jadi menurut ulama fikih ini taklif itu adalah suatu kewajiban yang memang wajib dilaksanakan oleh kita, kemudian wajib dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah yang sudah mencapai umur baligh. Contohnya kalian pasti sudah tahu fardu wudu itu ada berapa. Contohnya fardu wudu, kalian sudah tahu yang pertama melaksanakan niat. Jadi kalian harus melaksanakan niat wudu dulu terutama. Jadi baru melaksanakan fardu-fardu yang lain gitu. Contohnya seperti itu. Itu wajib buat kita yang sudah berumur baligh. Kayak contohnya kita sholat, melaksanakan sholat 5 waktu, atau misalkan kita melaksanakan sholat-sholat sunnah. Jadi jadi kita itu sudah baligh, sudah mencapai umur yang sudah ditentukan. Apalagi perempuan itu kan batas balighnya itu 9 tahun, sedangkan laki-laki itu 15 tahun. Jadi teman-teman semuanya pasti sudah mencapai baligh atau misalkan sudah mencapai umur batasan-batasan yang sudah diperintahkan gitu di dalam umat Islam. Jadi kalian harus tahu dulu pengertian taklif secara bahasa, kemudian secara ilmu fikih itu harus paham perbedaannya. Gitu. Nah di sini teman-teman juga ada ketika taklif itu memang diungkapkan sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Kalian boleh dibuka nanti contoh-contohnya ada di surat Al-An'am, surat Al-A'raf, Al-Mu'minun. Jadi nanti kalian boleh dibuka, jadi pengertian dan tafsirannya kalian boleh dibaca. Kemudian kedua juga taklif dalam Al-Quran memiliki makna yang beragam yang terkandung dalam 4 masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Gitu. Contohnya nanti kalian boleh dibuka juga dibaca-baca tafsirnya di surat Al-An'am ayat 152,
kemudian ada juga taklid berurusan dengan ibadah-ibadah kita, itu ada di surat Al-A'raf ayat 42. Kemudian ada juga taklid masalah nafkah gitu bagi suami untuk istrinya. Nah, kalian boleh dibaca surat At-Thalaq ayat 7. Nanti ini surat-surat yang sudah tercantum di PPT, kalian boleh dibaca, boleh dibuka tafsir Al-Qur'annya, dalil Al-Qur'annya, boleh dibaca-baca, dipelajari di rumah. Oke, teman-teman, setelah kita tahu pengertian taklid itu adalah yang wajib dilaksanakan oleh kita sebagai hamba-hamba Allah yang sudah berumur balik. Di sini juga ada definisi muqasid. Jadi secara bahasa muqasid itu yang berarti merupakan bentuk atau jamak, atau bisa dikatakan muqasid itu atau yang berarti tujuan atau misi. Sedangkan menurut syariahnya secara bahasa berarti jalan atau media yang ditempuh, ya terutamanya kita sebagai hamba Allah. Adapun kata syariah secara istilah juga berarti ajaran Allah Subhanahu wa taala yang ditransmisikan melalui Nabi Muhammad SAW berupa ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis untuk disampaikan kepada kita seluruh umat di seluruh alam. Jadi teman-teman, kuncinya ketika kita memang pengen mengetahui apa sih dalil itu, apa dalil itu sudah benar atau tidak, kalian percaya dengan Al-Quran dan hadis gitu ya. Itu menurut pengertian dari definisi muqasid. Jadi sudah jelas ketika taklif itu memang satu yang diwajibkan untuk kita, kemudian muqasidnya itu memang sudah jelas, ternyata ajaran Allah yang sesuai gitu, dalilnya sudah ada di Al-Quran dan hadis melalui ditransmisikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita percaya dengan adanya Nabi Muhammad SAW, kita berarti sudah yakin dengan ajaran Al-Quran dan hadis itu, teman-teman. Di sini juga ada peranan penting muqasid di dalam hukum Islam. Ada muqasid al-syariah dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Makanya telah digunakan sebelumnya bahwa dalam melakukan ijtihad menghadapi dulu berbagai situasi, pasti ketika maka maslahat atau dijadikan prioritas utama, mereka itu merupakan tujuan pokok syariat gitu. Jadi ketika maqasid asy-syariah ini merujuk kepada maslahat, maka fikih atau produk ijtihad yang lainnya dapat disesuaikan gitu. Makanya karena di dalam Al-Quran tidak ditemukan ketentuan dan materi yang bersifat detail gitunya, tetapi landasan berpikir seperti ini sebenarnya syariat dalam memberikan kontribusinya bagi kemaslahatan masyarakat gitu. Makanya di sini juga semua ulama meyakini gitu, mengakui bahwa the ultimate goal-nya itu hukum Islam adalah maslahah gitu. Akan tetapi karena semua ulama mempunyai pemikiran yang berbeda gitu kan, pastinya antara yang satu dengan yang lainnya tentang masalah dari sebuah aturan saja kan, maka keadaan yang seperti ini sangat terbuka bagi munculnya subjektivitas pemahaman gitu bagi masing-masing orang, masing-masing ulama. Karena kenapa? Karena berbeda pemikiran gitu ya. Tetapi kita sudah mengetahui memang jangan aneh, jangan merasa kayak oh tidak percaya dengan ulama ini, tapi kita harus tahu ternyata memang ketika beberapa ulama itu mengetahui dalil atau misalkan mengajari kita suatu dalil, itu pasti berbeda pendapat. Makanya menurut teori ini ada 3 level norma hukum. Yang pertama, norma dasar atau nilai-nilai filosofisnya Al-Qiyas Al-Asayyah ini, yakni norma abstrak yang merupakan nilai dasar dalam hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan, dan persamaan. Kemudian yang kedua juga ada norma antar tengah yang digunakan sebagai perantara alat untuk mencapai tujuan hukum, baik itu norma tengah merupakan doktrin-doktrin umum atau juga bisa dikatakan hukum Islam. Itu. Jadi memang ketika kita membahas doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hukum Islam, memang kita bisa ketahui memang bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu asas-asas umum hukum Islam, yang kedua juga kaidah-kaidah hukum Islam. Nah, yang ketiga juga ada norma hukum konkret. Jadi di sini sebagai aplikasi dari 2 norma tersebut. Jadi kita mengetahui maqasid dan talqif ini memang ya kita harus mengetahui teori-teori ketika para ulama kita mengatakan ya pasti berbeda pendapat. Gitu. Asal pokoknya gini, kita tahu aja dengan aturan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, kita percaya aja dengan Al-Quran dan hadis. Insya Allah ketika kita sudah percaya dengan Al-Quran dan hadis, kita tidak akan pernah ragu dengan adanya aturan, kemudian dengan adanya dalil, kemudian adanya suatu perintah. Ketika kita percaya dengan Al-Quran dan hadis, kita tidak akan pernah merasa ragu dengan adanya perintah itu. Nah, itu mungkin teman-teman nanti dibaca lagi aja
PPT-nya boleh dipelajari, diresum. Nanti silahkan kalian kasih tahu teman-teman yang lain yang tidak mengikuti kelas online. Terima kasih untuk pertemuan 9 ini, mudah-mudahan kita selalu sehat. Nanti dipertemukan di pertemuan selanjutnya di kelas offline. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila suaranya kurang jelas atau misalkan kurang terdengar. Mohon maaf, jadi jangan merasa gimana, jadi mohon dimaklumi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.